distribusi peluang Poisson. Ya, saya tampilkan dulu ya, mohon tunggu. Maksud di share screen ya kalau Zoom ya? Jadi host dulu nih. Will. Oh. Masuk ya semuanya ya? Masuk. Nggak perlu saya slideshow ya, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa Mjid. Jadi kemarin terakhir kita sudah belajar distribusi peluang binomial ya. Ya, binomial ya. Bentar. Nanti aja ya. Nah, ini binomial. Kemudian kita lanjutkan dengan distribusi Poisson atau peluang Poisson ya. Jadi distribusi peluang ini sudah apa belum ini? Belum ya? Belum ya? Oke. Belum ya. Distribusi peluang Poisson adalah banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Jadi ini fx ini menyatakan fungsi peluang x. Jadi nilai peluangnya adalah e pangkat min mu kali mu pangkat x dibagi x faktorial. Suaranya double ya. Testing. Ya. E ini apa? E ini. Ada yang tahu? Koefisien. Ayo, koefisien apa E itu? Kalau ada lambang pi kan gitu ya. Lah, tuh pi kan tahu pi ya, 22/7 atau 3,14 kan ya tandanya ya. Siap. Nah, kalau ini bacanya apa? E ini. Apa E? Kalau eksponensial kan XP gitu ya. Ini adalah epsilon ya, epsilon. Jadi epsilon itu ditetapkan nilainya adalah 2,71828 sekian. Jadi ada seperti 22/7 itu kan 3,14 sekian gitu ya. Kalau mu apa? Kalau mu? Mu. Nilai Rata-rata. Ingat, nilai rata-rata. Jadi E epsilon pangkat min mu kali mu pangkat X, karena ini bentuk perkalian, jadi bisa dibalik-balik ya. Mu pangkat X dulu bisa kali E pangkat mu dibagi dengan X faktorial. Nah, kenapa kemarin 0 faktorial? Berapa 0 faktorial masih ingat? Berapa 0 faktorial? 1. Jadi 0 faktorial tidak bernilai 0 tapi bernilai 1. Kenapa? Karena ketika 0 faktorial menjadi pembagi di sini, menjadi penyebut, kalau nilainya bernilai 0 faktorial itu 0, maka tidak dapat didefinisikan kan gitu ya. Jadi kalau bernilai 1 ya, artinya angka itu sendiri. Makanya 0 faktorial ditetapkan bernilai 1. Gitu. X sendiri adalah nilai bilangan caca atau bilangan diskritnya, karena ini distribusi peluang diskrit ya. Seperti binomial kemarin, jadi X-nya bernilai 0, 1, 2, sampai dengan N gitu ya. Yang perlu diketahui bahwa distribusi peluang Poisson ini merupakan pendekatan untuk distribusi peluang binomial. Bila apa? Jadi kalau kalian ketemu soal binomial, kemudian nilai N-nya, jadi ketemu soal seperti binomial gitu ya, seperti ya. Tapi N-nya lebih dari 20, kemarin ada yang menanyakan itu ya, si Adil ya, atau siapa. Kalau N-nya lebih dari 20, itu artinya kalian mengerjakannya dengan distribusi peluang Poisson. Kalau kalian memakai bantuan tabel. Kenapa? Karena tabel binomial itu hanya sampai dengan N-nya 20. Ya, kalau N-nya lebih dari 20, kalian tidak bisa menggunakan tabel binomial. Jadi bukan berarti jawabannya mungkin di tabel nggak ada nilainya, bukan. Tapi selesaikan dengan Poisson, gitu ya. Tapi kalau N-nya lebih dari 20, kalau kalian menyelesaikan dengan rumus manual, bisa saja pakai rumus manual binomial. Tapi kan sudah kita sepakati kita menggunakan tabel kan gitu ya, tidak menggunakan manual. Gitu ya. Maka kalau salah satu cirinya kalau ada soal seperti binomial tapi N-nya lebih dari 20, maka selesaikanlah dengan Poisson. Gitu ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa dalam distribusi peluang Poisson yang diketahui itu adalah mu atau nilai rata-rata.
Ya, mu atau rata-rata yang diketahui. Sedangkan kalau binomial yang diketahui apa? N dan P. Masih ingat ya, N dan P ya. P-nya berapa, N-nya berapa lah. Dimana untuk Poisson, mu atau rata-rata itu sama dengan, jadi kalau nggak ada soalnya seperti binomial kan nggak ada mu-nya. Nah, nilai mu itu didapatkan dari N dikalikan dengan P atau P kali N. Jadi P-nya berapa peluangnya dikalikan dengan N. Ya. Jadi karena di Poisson itu yang diketahui adalah nilai rata-ratanya. Kita lihat contoh soal. Dari pengalaman masa lalu selama 20 tahun terakhir, jadi ada data ya, data selama 20 tahun, tadi pengumpulan data selama 20 tahun, bahwa rata-rata terjadi hujan lebat itu 4 kali per tahun. Berarti 4 ini nilai apa 4 ini? P. P. 4 N. nilai? N. Bukan. Oh. Ini Poisson. Poisson yang diketahui apa? Nilai apa? Mu. Rata-rata terjadi hujan lebat. Oh siap, mu Yun. Mu atau rata-rata. Jadi 4 ini adalah nilai rata-rata atau mu sama dengan 4 ya. Jadi kalau soal ini soal asli Poisson ini, bukan binomial karena yang diketahui adalah rata-ratanya. Jadi kalau soal asli Poisson ini seperti ini asli Poisson bukan binomial. Jadi yang diketahui rata-rata. Jadi soal Poisson itu bisa berupa seperti soal binomial, bisa juga langsung seperti soal Poisson. Ini soal seperti Poisson karena apa yang diketahui langsung nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata sama dengan 4. Berdasarkan data 20 tahun yang lalu kan gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa peluang tidak terjadi hujan lebat tahun depan? Nah, kita disuruh memperkirakan nilainya. Berapa sih peluang tidak terjadi hujan lebat tahun depan? Berarti X sama dengan berapa tidak terjadi hujan lebat? 1-4. Enggak, tidak terjadi hujan. Berarti X sama dengan terjadi 1 kali hujan lebat berarti X sama dengan 1. Terjadi 2 kali hujan lebat berarti X sama dengan 2. Kalau tidak terjadi hujan lebat berarti X sama dengan 0. Sama dengan 0 ini. 0. Ya. Karena tidak terjadi berarti X sama dengan 0. Maka jawabannya adalah peluang X T itu time atau waktu sama dengan 0. Tidak terjadi hujan lebat sama dengan 0 itu sama dengan mu pangkat X. Ya rumusnya ya, dilihat lagi rumusnya. Ini bisa dibalik ya, mu pangkat X kali E pangkat min mu bisa dibalik. Jadi mu-nya 4, X-nya 0, E-nya 2,71828 ini ya pangkat min 4. Pangkat min 4 supaya jadi pangkatnya jadi positif 1 per E pangkat 4. Betul ya? Nah, nanti dibagi dengan X faktorial, X-nya 0. Berarti 0 faktorial sama dengan 1 lah. 4 pangkat 0 berapa? 0. 1. 1. 1. 4 pangkat 1 4, 4 pangkat 0 1 ya. Berarti 1 dikalikan 1 per 2,7 sekian pangkat 4. Silakan dicari. Nggak usah dicari aja, percaya aja ya. Dengan rumus manual ini nanti akan ketemu nilai 0,018. Ya, kalau mau cari silakan dicari ya, tapi ketemunya ini nanti 0,018. Ini kalau kita menggunakan rumus manual seperti binomial kemarin ya, ada manualnya lah. Tapi kita untuk memudahkan mengerjakan ini kita ada tabel Poisson. Ya. Nah, sekarang tugas kita mengecek apakah hasil tabel Poisson sama dengan hasil dari manual ini. Kita buka tabel Poisson, ini bentuk tabel Poisson. Bentar ya. Stop share. Share lagi. Muncul ya? Muncul tabelnya. Muncul. Ini bentuk tabel Poisson. Silakan dilihat tabel Poisson bentuknya. Jadi yang diketahui adalah mu atau rata-ratanya ini. Ini mu atau rata-ratanya, nilai rata-rata. Sedangkan nilai R ini nilai pengganti dari apa kemarin? X. Ingat ya. R ini pengganti dari X. Jadi kita lihat soal tadi, mu-nya berapa soal tadi itu rata-ratanya? 4. Yang 4. Kita cari mu yang 4. Nah, ketemu di sini ya, mu 4 ya. Ya. Betul ya? Nah, nanti kita bermain di kolom ini, kolom mu sama dengan 4. Kemudian X-nya berapa tadi ketemunya?
Yang ditanyakan X berapa? X sama dengan 0. 0. Kita lihat X1R0 ini, kita lihat. Kita tarik garis, ketemu angka berapa? 0,0183. Sama dengan tadi ya, 0,018 gitu ya. Kalau diteruskan ketemu 0,0183 rumus manual tadi. Ya. Siap. Ini cara membaca tabel Poisson. Ya, cara membaca tabel karena kita nggak akan menggunakan rumus manual tadi, kita tinggal melihat tabel Poisson-nya. Poisson ya. Di tabel Poisson tinggal dilihat mu-nya berapa, 4, X-nya lalu berapa. Cara membaca tabel Poisson ini sama seperti binomial, persis. Kita lihat angkanya. Dari kecil ke besar. Betul ya? Jadi yang kosong ini bernilai berapa yang kosong ini berarti? 1. Atas 1. 1. 1 nggak ada. Nilai peluang kan maksimal 1 ya. Siap. Tuh. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini sama dengan 1 ya, gini ya. Nah, seperti ini ada yang kosong, berarti bernilai berapa ini? 0. 0. Ya, bernilai 0 ya, paham ya. Jadi yang diketahui adalah mu atau rata-rata. Tapi kalau ketemu soal seperti binomial tapi n-nya lebih dari 20, maka nilai mu ini dicari dari n kali p. Ya, n-nya berapa lalu dikalikan p. Nah, itu n kali p. Ya. Bentar ya. Mana sih? Yang di mana? Yang di tetap. Kok tinggal prakteknya kok di grading kok ada. Iya. Masih online? Ya, masih. Izin mengingatkan. Sorry ya, mohon maaf. 5 menit Jin, stop lagi. Ganggu ada yang menghadap soal wisuda. Ini tabel ya, ini tabel Poisson ya, tabel Poisson. Nanti saya berikan contoh soal. Kalau ketemu soal seperti binomial tapi n-nya lebih dari 20, maka selesaikan dengan Poisson. Nah, di mana cara mencari mu atau rata-rata ini adalah n dikalikan p nanti. Kalau binomial kan yang diketahui kan n sama p. Itu ya. Nah, coba sekarang saya carikan foto. Bentar. Kita carikan soal dulu. Izin Kak Prodi, ini Zoom-nya sudah mau habis 40 menit ya. Kamu pakai Zoom 40 menit ya? Kami siapkan link kedua, Min. Iya, siapkan duluan. Udah di grup, ada kami share di grup. Ya, pakai Google Meet yang lama ya. Tapi Zoom kedua aja dulu nggak apa-apa. Siap, Min. Mohon maaf, Min. Siap. Mohon izin rekan-rekan senior menyesuaikan, Min. Dari 20 kan itu ya. Ya, berarti cara mencari mu, karena ini soal Poisson, n-nya lebih dari 20, mu itu sama dengan n kali p, berarti 1875 kali 0,04. Nah, 0,004. Berapa? 1875 kali 0,004. 7,5. 7,5. Berarti kamu lihat tabel Poisson untuk mu sama dengan 7,5. Ya, karena Poisson yang diketahui kan mu sama dengan n kali p, n-nya 1875, p-nya 0,004, jadi mu-nya sama dengan rata-ratanya 7,5. Pertanyaannya, A, kurang dari 5 yang gagal dalam pemeriksaan, berarti X Kurang dari 5. Lebih kecil dari berarti lebih kecil. 5-nya ikut nggak? Tidak. Kurang dari sama dengan 4. Nah, berarti kurang dari sama dengan 4 ya, betul ya? Ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Yang B 8, 9, atau 10 yang gagal. 8 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10. 10 ya, 8, 9, 10. Cara mengerjanya seperti binomial ya. Oke. Sekarang coba dikerjakan nomor 8 dan nomor 16. Siap.
tabel question sudah punya kan ya, tabel question ya? Ada di filemu itu, ada itu. Coba kerjakan nomor 8, 9, 10. Ada yang tabel Ulangi question. nomor 8 dan nomor 16. 2 soal, silakan dikerjakan sampai 11.30. 15 menit. Kita tunggu ya. Hasilnya berapa nanti? Nomor 11 tanyakan ya. Masuk. Wes ya? Oh iya. 8 sampai 9, berarti X kurang dari sama dengan 9 dikurangi X kurang dari sama dengan berapa? 16B. Ya, soal 16B gimana? X kurang dari 10 dikurangi X kurang dari sama dengan 7. Loh. Kok 10? Kenapa 10? X kurang dari 10 atau X kurang dari sama dengan 10? Beda ya, kalau X kurang dari 10, 10-nya ikut nggak? Tidak. Tidak. Nggak ikut. Kurang dari Kalau sama X kurang dari sama dengan kalau X kurang dari sama dengan 10, 10-nya ikut nggak? Ikut. Tidak. Ikut. Ikut. Ikut.
Kalau X kurang dari 10, apakah sama dengan X kurang dari sama dengan 9? X sama Beda. beda Jin. X kurang Beda. dari 10, apakah sama dengan X kurang dari sama dengan 9? Sama. Untuk Beda. data diskrit. Untuk data diskrit Sama. 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 Untuk data diskrit ya sama, karena data diskrit di bawahnya 10 itu berapa data diskrit? 9 kurang dari sama dengan 9. Data diskrit di bawahnya 10 per 9. Continue yang desimal itu ada 9,5 gitu ya. Jadi X kurang dari 10, X kurang dari 10 saya ulangi, itu sama saja dengan X kurang dari sama dengan 9. Ya, sama kalau untuk data diskrit gitu ya, karena diskrit itu habis di bawahnya 10 ya 9. Berarti soal 16B berapa berarti? Peluang X Kurang dari 9. 10. Kurangi dari 10. Atau kita pakai kurang dari sama dengan 9 gitu aja, sama aja. Ya. Ya, sama ya. Nah, X kurang dari sama dengan 9 dikurangi X kurang dari berapa? sama dengan Pakai 7. sama dengan ya, kurang dari sama dengan 7. Ya. Jadi 9 kurangi 7 kenapa? Kalau kurang dari sama dengan 7 itu kan berarti 0 sampai 7 pengurangannya. 8 tuh ikut yang kita cari. Yang kita cari adalah 8, 9, 10. Yang kita cari itu berapa sih? 8, 9, 10 Jin. Jadi kurang dari sama dengan 10, kurangi Sorry. sama dengan 7. Kurangi sama dengan 7. Sorry keliru ya. Saya kira 8 sampai 9, maaf. 8 sampai 10 ya. Nah, Ya, berarti X kurang dari sama dengan 10 betul. Dikurangi X Kurang dari sama dengan 7. kurang dari sama dengan 7. Ya. Saya kira tadi 8, 9, 8, 9, 10 ya betul ya. X kurang dari sama dengan 10 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 7. Oke, 10 berapa nilainya untuk mu 7,5? 0,8622. Maaf ya. Nah, 0,8622. Itu R atau X-nya agak miring ya, diluruskan sendiri ya mungkin. Dikurangi berapa? 7? 0,5246. 5246. 0,5246. Hasilnya berapa? Kalkulator. Hasilnya 0, 0,336. Oke. Jadi saya ulangi lagi nomor 16. Jadi mu-nya sama dengan 7,5. 7,5 dicari dari N kali P. Ya, kali P. N-nya adalah Siap. 1875 mol itu, P-nya 0,004 ketemu mu 7. X kurang dari 5 atau X kurang dari sama dengan 4. Ya, hasilnya adalah 0,1321. Sedangkan yang B 8 sampai 10. 8, 9, 10 berarti X 7. Ya, satu angka di bawahnya ya. Jadi ketemu nanti hasilnya adalah 0,3376. Itu ya. Oke, sementara itu. Kemudian untuk tugas dikerjakan nomor 9, 10. Ulangi nomor 9, 10. Silakan. 3 soal. Ulangi. 9, 10, 14, 15. 4 soal. Tugasnya berapa? Nomor berapa? 9, 10, 14, 15. 14, 15. Oke, tekan dulu. Oke, 4 soal ya. Kita sampai sini ada yang tanyakan? 5 menit terakhir sebelum zoom-nya habis. Jin Kaprodi. Ya, Kapten Aji Majin. silakan Aji. Tidak bertanya Majin, hanya sedikit berbagi Majin untuk kedepannya agar lebih baik. Ya. Jadi untuk tabel itu bacanya poisson Majin, itu bahasa Perancis artinya ikan Majin. Jadi bacanya poisson.
bukan poison. Ya, ya. Loh, itu bahasa apa? Ya. Saya biasa yang poison gitu, poison. Poison siap. Itu nama Iya. orang Perancis yang tadi kami lihat. Nama ahli Nah, oh matematika. gitu. Siap. Oh, kalau bahasa Prancis bacanya tuh poisson. Siap. OI dibaca OA. Poison jadi poisson. Wah, jagonya bahasa Prancis nih. Iya, saya kan. Ya, Siap, ya nama terima orang kasih ya. Perancis. Ya. Siap. Terima kasih. Ya, Kak. Bonjour. ya silakan. Mungkin kalau lupa bahasa Prancisnya kita Indonesiakan jadi poison gitu ya. Siap. Ya. Di bahasa Mandarin kan kasih. nama Mak Yu. Nah, iya. Terima kasih. Siap, Ada ya. lagi mungkin yang lain? Oke, saya rasa saya lanjutkan dengan kuliah berikutnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya, jaga imun. Siap. Ya, Siap, semoga Pak. sehat selalu. Ya, Izin. terima kasih. Saya Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.